Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Aji. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Ini dia selengkapnya. Bunyi pintu digebrak dari kamar terdengar keras. Saat bapak berlalu pergi tanpa pamit keluar rumah di pagi hari menuju pasar, tempatnya berdagang. Kulihat ibu sedang sesegukan menahan tangis, karena tadi aku mendengar pertengkaran ibu dan bapak saat Bimo sedang bersiap-siap berangkat kuliah. Ketika aku pamit, ibu menyuruhku untuk sarapan dulu. Tetapi setelah aku mendengar pertengkaran bapak ibu, aku jadi tidak nafsu makan. Aku langsung saja bergegas untuk berangkat kuliah, karena takut terlambat. Seperti biasa, rutinitas pagi, bapak berdagang di pasar. Kebetulan bapak aku ini berjualan toko material. Hari-hari sebelumnya toko selalu ramai pembeli, hingga bapak kewalahan. Tapi akhir-akhir ini tokonya mendadak sepi, tidak seperti biasanya yang membuat bapak dan ibu bertengkar. Bapak juga pusing memikirkan untuk memutar uang, supaya bisa membeli kebutuhan toko yang sudah pada habis. Sedangkan ibu sibuk dengan urusan pekerjaan di rumah, yaitu beres-beres rumah, nyuci, masak, dan lain-lain. Kebutuhan rumah tangga semakin banyak, dan harga sembako juga sudah mulai naik, karena uang yang diberikan bapak kepada ibu tidak cukup. Sore pun tiba, saatnya aku pulang kuliah. Begitu juga dengan bapak yang bergegas pulang dari pasar. Ketika sampai rumah, aku berpapasan dengan bapak yang juga baru pulang. Nak, kok bisa pas bareng sampainya? Tanya bapak. Iya pak, ini kok bisa bareng ya? Jawab Bimo sambil tertawa. Ya sudah, ayo masuk, ucap bapak. Bimo dan bapak langsung masuk ke rumah, menemui ibu yang sedang menikmati sore hari dengan menonton siaran televisi. Pukul 7 malam, Bimo dan keluarga duduk bersama di meja makan untuk makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, Bimo masuk ke kamar duluan. Sedangkan ibu dan bapak masih melanjutkan makan sambil berbincang-bincang, ngobrolin sesuatu. Bu, gimana ini? Tokonya kita semakin kesini tambah sepi, ujar bapak. Lah, gimana ya pak? Ibu juga pusing. Harga sembako semakin naik semua, timbal ibu. Bapak terbesit untuk meminjam uang di bank karena motornya semakin menipis. Bu, gimana kalau bapak pinjam duit dari bank saja buat belanja? Soalnya motornya sudah menipis, tanya bapak. Emangnya bapak sanggup nantinya buat bayar? Pasti nanti ada bunganya dari bank, jawab ibu. Lah gimana bu, daripada pusing mau nyari duit di mana lagi? Gak apa-apa bu, bismillah, kata bapak. Ya sudah, terserah bapak, ibu ikut saja pak, ucap ibu. Keesokan harinya, bapak tidak berangkat ke pasar karena bapak mau pergi ke bank untuk meminjam uang. Setelah selesai dari bank, bapak pergi untuk berbelanja kebutuhan toko yang sudah pada habis. Bapak belanja banyak sekali, sehingga uang yang dipinjam dari bank tinggal setengahnya saja, dan sisanya disimpan buat nanti kalau ada keperluan yang mendadak. Hari berikutnya semua seperti biasa. Bapak pergi ke pasar, ibu beberes rumah, sedangkan Bimo kuliah. Kebutuhan toko material bapak sudah lengkap kembali, jadi bapak lumayan tenang, tidak pusing lagi memikirkan itu. Tapi hari ini toko masih sama seperti kemarin, sepi sama sekali. Bahkan tidak ada satupun orang yang datang ke toko. Terpaksa bapak pulang dengan wajah murung, tak bersemangat. Namun ada-ada saja masalah yang datang menimpa keluarga bapak Supri dan ibu Yati. Kali ini Bimo merengek kepada bapak ibu karena harus bayar SPP kuliah yang sudah beberapa bulan menunggak. Tidak ada cara lain,
Bapak harus mengeluarkan uang simpanan yang pinjam dari bank tersebut untuk bayar kuliah Bimo. Dan tak disangka, ternyata uangnya ngepas sekali buat bayar kuliah. Jadi sekarang bapak sudah tidak punya simpanan uang lagi. Sedangkan ibu juga meminta uang bulanan untuk keperluan rumah. Tapi bapak tidak memberikan uang kepada ibu. Ya mau gimana, bapak sudah tidak punya simpanan uang dan pegangan uang sama sekali. Sebab itu, bapak dan ibu menjadi mulai bertengkar mulut lagi. Ibu membentak-bentak bapak. Bapak juga terpancing emosi sampai membanting benda yang ada di depan bapak. Mendengar pertengkaran hebat itu, Bimo langsung lari dari kamar untuk melerai pertengkaran bapak ibunya. Pak, Bu, sudah jangan bertengkar terus, tidak baik. Gak enak juga kalau ada tetangga yang dengar, ucap Bimo menenangkan ibu bapak. Kamu gak usah ikut-ikut, nak. Belajar saja sana yang rajin, kata bapak. Aku gak bisa belajar, Pak, kalau bapak dan ibu masih bertengkar, jawab Bimo. Iya, sudah ini, bapak sudah diam sama ibu, tidak bertengkar lagi, timpal bapak. Semenjak bapak ibu bertengkar, Bimo jadi merasa bersalah. Karena Bimo kuliah harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bimo memutuskan untuk berhenti kuliah saja. Karena kasihan sama bapak sama ibu, pusing harus memikirkan ini. Usaha bapak juga sudah mulai bangkrut. Akhirnya Bimo memberanikan diri untuk membicarakan niatnya sama bapak ibu di ruang keluarga. Pak, Bu, Bimo mau berhenti kuliah saja. Bimo mau nyari kerja buat bantuin bapak ibu, ucap Bimo. Gus, jangan nak, teruskan saja kuliahnya supaya nanti kamu jadi orang yang sukses, nak, kata bapak. Iya nak, jangan putus, nanggung tinggal beberapa semester lagi, masa putus, timpal ibu. Aku itu ngerasa salah, Pak, Bu. Gara-gara aku kuliah, bapak ibu pusing mikir buat bayar kuliahnya. Sekarang tokonya bapak juga sepi. Kalau di rumah bapak ibu pasti bertengkar, ujar Bimo sambil menunduk lesu. Sudah nak, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu sekolah saja yang rajin. Soal itu gampang, bapak yang mikir. Ini tanggung jawab bapak, Le, ucap bapak. Akhirnya Bimo tetap melanjutkan kuliahnya. 3 bulan kemudian, hari libur tiba. Jadi bapak ibu dan Bimo berkumpul semua di rumah dengan aktivitas masing-masing di rumah. Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu di depan. Tok tok tok. Pak Supri, keluar Pak, cepet. Suara teriakan keras dari depan rumah. Bapak pun keluar, membuka pintu, dan ternyata yang datang adalah 2 orang debt collector. Sebut saja namanya Tomo dan Anto, berbadan tinggi besar, yang membuat bapak terkejut. Iya mas, ada apa ya, kok teriak-teriak, ucap bapak. Yang namanya Pak Supri ya, mana cepet bayar utangnya, sudah nunggak 3 bulan, kata debt collector Tomo. Maaf mas, aku belum bisa bayar hari ini, kasih waktu seminggu, aku bakal bayar beneran mas, jawab bapak. Beneran ya, awas kalau berbohong, seminggu lagi aku datang, tegas debt collector Anto. Setelah debt collector itu pergi, ibu menanyakan kepada bapak. Pak, gimana ini? Mau bayar pakai apa nanti? Kalau debt collector itu datang lagi? Tanya ibu. Kayaknya bapak mau jual sawah bapak Bu buat bayar utang ini, jawab bapak. Ibu pun hanya pasrah mendengar perkataan bapak tersebut, dan bapak terpaksa harus menjual sawah peninggalan orang tuanya untuk membayar utang. Seminggu pun telah tiba.
Waktu dimana yang sudah dijanjikan sama debt collector untuk menagih hutang bapak yang sudah nunggak. Kali ini debt collector itu datang sendirian, dan yang datang si Tomo. "Pak Supri, keluar pak, cepet!" teriak debt collector. "Mana pak janjinya mau bayar, cepat!" kata debt collector. Iya sabar mas, bentar mas, tak ambilin duitnya," jawab bapak sambil pergi mengambil uang. "Ini mas, sudah ya lunas hutangku," timbal bapak. "Oke pak, terima kasih," jawab debt collector. Selesai juga hutang bapak, dan debt collector itu pun langsung pergi. Semakin kesini toko material bapak semakin sepi, dan sudah diambang kebangkrutan. Sementara ibu tidak bisa mengerti keadaan saat ini yang sedang dialami bapak. Mulailah bapak ibu bertengkar terus menerus, hingga membuat Bimo ikut pusing dibuatnya. Tibalah hari di mana toko material bapak yang bangkrut, dan terpaksa harus ditutup. Beberapa minggu ditutup, bapak ibu membicarakan lagi kelanjutannya ke depannya, harus bagaimana. Tiba-tiba terbesit muncul pikiran bapak yang licik. Ya, bapak berpikir untuk menggunakan pesugihan pocong. Tanpa berpikir panjang, bapak dan ibu langsung pergi ke suatu tempat, yaitu ke Mbah Dukun, namanya Kilanto. Tetapi bapak disuruh harus memenuhi persyaratan dari Mbah Dukun itu. "Kamu mau pakai pesugihan, tapi ada syaratnya," kata Kilanto. "Syaratnya apa mbah?" jawab bapak Supri. "Syaratnya kamu harus nyari tumbal salah satu keluargamu," kata Kilanto. "Iya mbah, tak sanggupi syaratnya," ucap bapak Supri. Singkat cerita, setelah melakukan pesugihan pocong itu di Mbah Dukun, bapak langsung mengikuti persyaratan yang disuruh oleh Kilanto, yaitu mencari salah satu tumbal dari keluarga. Dan bapak memilih Bimo anaknya untuk dijadikan tumbal pesugihan pocong. Bapak juga menyediakan satu ruangan kosong untuk melakukan ritual yang diperintahkan Kilanto. Bapak melakukan ritual itu setiap malam Jumat dengan memajang foto Bimo di depan lilin dan banyak bunga-bunga dan sesajen. Akhirnya setelah sekian lama toko ditutup, sekarang sudah kembali dibuka. Dan tak disangka baru saja buka, toko sudah ramai pembeli yang berdatangan. Bapak pun sangat senang karena tokonya mulai ramai kembali. "Wah, pesugihannya mempan ini," ucap bapak dalam batin. Dengan perjalanannya waktu, toko materialnya semakin ramai, semakin laris manis. Di sini belum ada kejadian yang aneh-aneh. Beberapa bulan kemudian, ada satu kejadian dalam toko. Saat ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa seorang anak kecil perempuan, kira-kira usianya baru 6 tahunan. Posisi toko masih ramai sekali. Tiba-tiba anak kecil itu teriak histeris sambil nangis kencang sekali, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan di arah belakang kasir. Ibunya pun menanyakan sambil menenangkan anaknya. "Kenapa nduk? Kok tiba-tiba nangis? Lihat apa?" tanya ibu. Itu bu, ada pocong di belakang sana," jawab anaknya sambil menunjuk ke arah belakang kasir. "Udah gak apa-apa, pocongnya sudah pergi nduk," kata ibu menenangkan, padahal sambil celingak-celinguk melihat di mana yang katanya ada pocong. Hari-hari berikutnya beberapa orang yang membeli ke tokonya juga melihat penampakan pocong yang berada di belakang kasir tersebut. Tapi mereka belum ada kecurigaan apa-apa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Bimo datang ke toko. Padahal sebelum-sebelumnya Bimo jarang ke toko. Dek, bapak jadi terkejut dengan kedatangan Bimo yang tiba-tiba. Karena salah satu syarat dari Mbah Dukun, anaknya Bimo itu tidak boleh datang ke toko sebelum 3 bulan dilakukan pesugihan itu. Tapi Bimo malah datang, yang akan membuat dirinya celaka. Dan benar, setelah sampai di rumah, malam harinya Bimo tiba-tiba mendadak sakit parah. Badan kaku semua. Bapak ibunya langsung membawa Bimo ke rumah sakit
Di tengah perjalanan ke rumah sakit, ternyata nyawa Bimo tidak tertolong. Dengan mata melotot dan lidahnya keluar. Bapak ibunya Bimo langsung menangis histeris karena Bimo anak satu-satunya dan harus meninggalkan mereka. Paginya Bimo dimakamkan dan banyak teman, tetangga yang bertaksiah. Di sini Bapak Supri merasa menyesal karena anaknya sendiri yang sudah dijadikan tumbal demi uang. Tanpa rasa kapok, seminggu kemudian Bapak pergi kembali ke rumah Mbah Dukun lagi untuk menanyakan kenapa tokonya tiba-tiba sepi lagi, tidak seperti kemarin-kemarin. Kata Kilanto, Bapak harus mencari tumbal lagi sebanyak-banyaknya. Memang sekarang Bapak sudah bergelimang harta dan kaya raya, tanpa pusing memikirkan apapun lagi. Jadi karena ketagihan dengan pesugihan ini, Bapak Supri akhirnya mencari tumbal lagi dari beberapa pembeli yang datang ke tokonya. Bapak Supri sengaja memasang jebakan di salah satu barang dagangannya dengan menaruh uang. Jika uang itu diambil salah satu pembeli itulah yang akan dijadikan tumbal. Suatu hari, ada seorang pembeli yang mengambil uang tersebut. Pembeli itu sudah langganan beli di toko Bapak Supri. Beberapa hari kemudian, Pak Supri mendapat kabar kalau pembeli itu meninggal dunia tiba-tiba tanpa menderita sakit apapun, dan semakin banyak korban-korban selanjutnya akibat ulah Pak Supri. Ada yang meninggalnya kecelakaan di depan toko Bapak, ada yang sakit, dan bahkan tidak sakit apa-apa. Waktu sekitar pukul 2 dini hari, Pak Supri dikejutkan dengan rintihan suara tangisan di balik jendela kamarnya. Karena Pak Supri penasaran, akhirnya mencari tahu suara itu. Pak Supri pun terkejut. Rintihan suara tangisan itu ternyata adalah sosok Bimo, anaknya, yang bilang sama bapaknya, "Kenapa Bapak jahat? Sudah menjadikan anaknya sebagai tumbal pesugihan. Bimo hanya ingin arwah Bimo tenang Pak di sana," kata sosok Bimo. Di situ Pak Supri mulai menangis, meratapi penyesalan yang sudah terjadi. Tapi Bapak belum sempat ngomong, sosok Bimo tiba-tiba menghilang. Mungkin karena arwah Bimo tidak tenang dan penasaran. Arwah Bimo selalu datang ke rumah sambil tangisan. Pak Supri kembali lagi ke tempat tidur untuk beristirahat, tapi malah tidak bisa tidur karena kepikiran ucapan Bimo tadi. Dan Pak Supri sangat menyesali perbuatannya itu. Singkat cerita, Pak Supri dan ibu pergi menengok ke makam anaknya, si Bimo, untuk bertaksiah, mendoakan Bimo agar Bimo bisa tenang di sana. Tapi tangisan keduanya runtuh di makam almarhum saat mendoakan Bimo. Setelah banyak korban-korban yang melihat adanya pocong di toko Pak Supri, para warga pun berbondong-bondong menuju ke toko Pak Supri untuk menggeledah tokonya. Pak Supri keluar toko karena melihat banyak rame-rame di depan. "Ada apa ini bapak-bapak kok rame-rame gini?" kata Pak Supri. "Udah jujur aja Pak, Bapak pakai pesugihan pocong kan supaya tokonya laris? Anaknya saja sudah dijadikan tumbal, korban lain juga banyak," ucap salah satu warga. "Jangan asal nuduh dong Pak, kalau nggak ada bukti," jawab Pak Supri. "Sudah, kita geledah saja, siapa tahu ada bukti," ucap salah satu warga. Stop, tenang, biar adil, saya saja yang mencari barang buktinya. Boleh kan Pak, saya cek, kata Pak RT. "Iya silakan Pak," kata Pak Supri. Pak RT mencari bukti kesana kemari, mulai dari laci meja, tumpukan material, dan tak disangka Pak RT menemukan boneka kecil, bentuknya seperti pocong di rak-rak belakang kasir. Setelah adanya bukti tersebut, Pak RT menyuruh Pak Supri untuk tidak berjualan lagi di sini karena takut banyak korban-korban selanjutnya. Setelah ditemukan barang bukti, Pak Supri tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya Pak Supri mengalah dan pergi dari pasar itu. Sekarang Pak Supri sudah tidak berjualan lagi di situ. 1 tahun kemudian, Pak Supri mulai bangkrut
Seluruh hartanya perlahan-lahan mulai habis tak tersisa, karena untuk pengobatan istrinya yang sakit-sakitan parah. Sekarang Pak Supri dan istrinya sudah bertobat dan menyesali perbuatannya. Pak Supri dan istrinya juga menyesali kepergian anak satu-satunya hanya demi keegoisan dirinya sendiri. Setiap hari, Pak Supri dan istrinya selalu mendoakan Bimo agar arwahnya tenang di sana. Mereka pun sekarang hidup dengan sederhana,